Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik, Gereja Maria Bunda Karmel. Kalau kita membaca kisah Injil hari ini, kita akan merasakan sisi kemanusiaan Yesus, yakni perasaan kesal. Tidak percaya akan kekerasan hati. Dikisahkan orang-orang Farisi bersoal jawab atau berdiskusi dengan Yesus dengan maksud tentu saja menjatuhkan Yesus. Akan tetapi ketika semua pertanyaan dan keberatan orang-orang Farisi bisa dijawab Yesus dengan baik, mereka berdalih akan menerima pernyataan-pernyataan Yesus, ajaran-ajaran Yesus, jika Yesus bisa memberi mereka tanda dari surga. Yesus mengeluh dalam hati, mengapa mereka meminta tanda? Tentu timbul pertanyaan dalam diri kita, apa yang salah dengan permintaan orang Farisi? Bukankah tanda dari surga itu penting untuk meyakinkan mereka? Hal seperti itu juga dibutuhkan dalam dunia saat ini, supaya orang percaya. Bukankah orang begitu yakin akan agamanya ketika misalnya ada info batu-batu hanya sampai halaman gereja ketika terjadi banjir besar di sekitar Samosir, sementara rumah-rumah sekitar gereja tertimbun batu-batu. Untuk menjawab hal ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana iman seseorang bertumbuh. Iman seseorang bertumbuh lewat dua cara, yakni lewat akal budi dan lewat peristiwa hidup. Orang-orang Farisi tentu saja kelompok orang yang memperoleh imannya lewat studi dan refleksi kitab suci, terutama kitab Taurat. Mereka menggeluti kitab-kitab itu, karena itulah cara hidup mereka. Oleh karena itu, ketika mereka bertanya jawab dengan Yesus soal kitab suci dan tradisi-tradisinya, pastilah Yesus mampu menguraikannya dengan baik. Dengan latar belakang hidup mereka, mereka pasti mampu mencerna dengan baik uraian-uraian yang diberikan Yesus. Saat Yesus menerangkan dengan baik, mereka sebenarnya dalam hati sudah mengagumi Yesus dan sungguh heran dengan pengetahuan Yesus yang melampaui mereka. Dalam hati, mereka sebetulnya sudah mengagumi pribadi Yesus sebagai pribadi yang berbeda, pribadi yang istimewa, yang berbeda dengan manusia lainnya. Persoalannya adalah mereka tidak mau mengakui suara hati mereka dan menolak Yesus dengan meminta tanda dari surga. Jadi tanda yang diminta bukan sesuatu yang mendesak, tetapi sesuatu untuk menghindar dari suara hati mereka sendiri. Karena itulah Yesus mengeluh, mengapa orang-orang ini meminta tanda? Bukankah mereka sudah mendengar dengan jelas bahwa kitab-kitab Taurat yang mereka pelajari sebenarnya berbicara tentang Mesias yang dijanjikan, dan tanda-tanda yang dijelaskan dalam Taurat terpenuhi dalam dirinya. Apalagi yang dibutuhkan? Karena Yesus mengetahui betul bahwa persoalannya bukan tanda tetapi niat baik mereka, maka Yesus dengan tegas mengatakan, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda. Bagi Yesus, tanda tidak akan menjadikan seseorang menjadi lebih beragama atau lebih tidak beragama, lebih beriman atau tidak beriman. Yang menjadi dasar orang bertumbuh dalam iman adalah keterbukaan. Bukankah kita juga pernah mendapatkan pengalaman seseorang yang telah lolos dari maut dan sembuh dari penyakit kanker akut, tetapi tetap saja tidak percaya akan kuasa Allah? Dan kadang ada juga orang yang mengaku percaya kepada Yesus, mengakui bahwa Yesus telah membuat mujizat dalam hidupnya, tetapi ia tetap tidak bertumbuh dalam iman meskipun sudah mendapat kesembuhan. Tanda bagi orang yang terbuka tidak hanya mujizat, tetapi seluruh kehidupan adalah tanda-tanda kehadiran Tuhan. Apa yang terjadi dalam diri orang Farisi bisa saja terjadi dalam abad ini, di mana untuk beriman mereka membutuhkan tanda-tanda yang jelas.
Tidak ada tanda atau bukti jelas, mereka semua adalah kebohongan. Itulah sebabnya orang berdebat satu dengan lain tentang Tuhan, tetapi tidak mengalami pengalaman dengan Tuhan. Padahal orang-orang sederhana yang tidak membutuhkan argumentasi yang masuk akal, lewat hidupnya mereka percaya akan penyelenggaraan ilahi. Petani yang dengan setia menjaga sawahnya, mengamati pertumbuhan padi-padinya, dan pada akhirnya mendapatkan panen dari sawahnya, merasakan dengan sungguh ada karya ilahi dalam peristiwa itu. Mereka tidak membutuhkan tanda-tanda luar biasa, tapi mereka terbuka terhadap hal-hal di luar kemampuan dirinya. Sementara mereka yang membutuhkan tanda, sebenarnya sedang memuaskan dirinya sendiri, bahwa dengan tanda yang ajaib, mereka mengakui kekalahan mereka, tetapi tidak pernah mau mengakui siapa di balik tanda yang hadir dalam hidup mereka. Tuhan memberkati.